Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah masih hadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga pertolongan Allah senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan pesan baginda Rasulullah SAW yang didokumentasikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam bukunya Nasaih Al-Ibad, nasihat untuk para hamba. Di pesan yang pertama, dia mengutip sabda baginda Rasul, khoslatani la syai'a afdal minhuma. Ada dua hal, tak ada yang lebih afdal, tak ada yang lebih mulia dibanding dua hal tersebut. Lalu apa dua hal yang paling mulia yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga tak ada yang lebih dibanding itu? Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi datang kepada baginda Rasulullah SAW meminta nasihat, wahai Rasul, nasihatkan kepadaku tentang Islam, yang dengan jawabanmu itu aku tak akan pernah bertanya kepada orang selain engkau. Lalu Rasulullah memberikan nasihat, qul amantu billah, katakanlah olehmu wahai Sufyan bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang membuat orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah karena iman yang ada di dalam diri. Maka iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak cukup hanya dengan memberikan pernyataan dalam ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu saat kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, bukti kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian ada pembenaran dari hati, lalu kemudian muncullah dalam bentuk perbuatan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, idza ra'aitumur rajula ihtada 'alal masajid fashiru bil iman. Kalau nanti engkau melihat seseorang yang dia biasa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah orang beriman. Maka buah dari keimanan seseorang tak lain dan tak bukan adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena iman yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati ini di atas agama. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, satu di antaranya adalah nikmat iman. Maka iman adalah orang yang tidak menduakan Allah, iman orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang terbaik. Kalau amal-amal baik merupakan kebaikan, maka amal-amal baik itu mustahil akan menjadi bagian yang memperberat timbangan amal kebaikan kita kalau kemudian tidak disertai dengan iman.
Maka banyak perintah Allah Subhanahu wa taala selalu digandengkan antara kalimat iman dengan amal baik. Mungkin satu di antara contohnya Bapak Ibu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, beri kabar gembira kepada mereka yang beriman dan kemudian mereka yang melakukan amal baik. Maka amal baik yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan keimanan. Lalu kemudian yang kedua, wa naf'u bil muslimin. Amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah iman adalah hablum minan nas. Bagaimana hablum minan nas? Hubungan dengan sesama manusia yang disebutkan oleh Rasulullah bermanfaat bagi sesama muslim. Kalau bermanfaat bagi sesama muslim, berarti pada diri kita setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada amal baik yang Allah Subhanahu wa taala sukai, bagaimana kita bermanfaat bagi sesama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas. Orang yang paling baik itu anfa'uhum linnas. Sebesar apa dia bermanfaat bagi orang, bukan bagaimana hidup memanfaatkan orang, tapi sejauh mana dia bermanfaat bagi sesama. Lalu bagaimana cara menjadi orang bermanfaat bagi sesama? Di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, bermanfaatlah bagi sesama bil qauli, dengan tutur kata. Dengan tutur kata. Kenapa kemudian dengan tutur kata? Karena satu di antara yang agak lebih mudah dibanding yang lainnya, bermanfaat bagi orang lain itu dengan tutur kata. Sehingga salah satu doa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakan simpul di dalam lidahku supaya orang paham apa yang aku katakan. Kenapa? Berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan tutur kata. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan dalam majelis beliau. Apa di antara yang Rasulullah sampaikan? Liuballigh al-hadir al-ghaib, agar yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Ini menunjukkan yang didengar sampaikan kepada orang yang tak datang. Kenapa? Supaya tutur kata itu sampai kepada orang yang tidak mendengarkannya. Bahkan ada sekelompok sahabat yang mereka bercerita, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina yauman. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari, 20 malam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 20 hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melihat satu di antara mereka yang ada rasa rindu kepada keluarga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arjih, pulanglah kalian jumpai keluarga kalian, wa allimuhum, saat kalian pulang ajarkan apa yang sudah kalian dapat dari." Ini menunjukkan berusaha untuk bermanfaat sampai terhadap keluarga pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Maka Allah ketika berpesan kepada baginda Rasul, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekat, itu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tak semua orang bisa bermanfaat dengan tutur katanya. Tidak semua orang tutur katanya didengar oleh orang lain. Lalu bagaimana cara bermanfaat bagi sesama kalau seandainya tidak dengan tutur kata? Di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani bil jah, bermanfaatlah bagi orang lain dengan kekuasaan. Karena satu di antara kita pasti Allah Subhanahu wa taala beri amanah kuasa. Bahkan masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kekuasaan. Cuman tinggal kecil besarnya saja yang berbeda. Maka Rasulullah menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuasaan, maka bermanfaatlah bagi orang lain dari amanah kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dengan kekuasaan justru kita memanfaatkan keadaan, dari kekuasaan justru kemudian kita memanfaatkan orang lain, bukan memberikan manfaat, berarti kita belum berusaha untuk melakukan amal yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Lalu kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi Al-Bantani, bagaimana supaya kemudian kita bermanfaat bagi sesama? Kalau seandainya bukan dengan kekuasaan, bermanfaatlah kepada sesama bil mal, dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Harta yang Allah titipkan kepada kita, toh
seyogyanya yang menjadi rezeki bagi kita, yang masuk ke mulut kita, lalu kemudian menguatkan tubuh untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, asyratun la tanfa', ada 10 hal yang tak bermakna bagi kita. Susah payah kita mencarinya, lalu saat sudah kita dapat tak habis kita makan, lalu kemudian kita mati dan tak ada yang akan menyusul kita setelah kemudian kita mati. Maka hendaklah harta yang kita cari adalah yang nanti akan menyusul kita setelah kita tiada, karena itu di antara harta yang bermanfaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Kemudian yang keempat, kalau seandainya kita tidak bisa memberi manfaat dengan tutur kata, tak pula bisa memberikan manfaat dengan kekuasaan, tak pula bisa memberikan manfaat dengan harta karena keterbatasannya, maka berilah manfaat kepada orang lain dengan tenaga. Maka yang terakhir itu dengan tenaga. Kalau dahulu orang banyak memberikan manfaat kepada sesama dengan tenaga, mungkin melalui gotong royong, melalui membantu orang yang sedang susah saat dia ingin membangun rumah. Lalu rumah itu hampir rata-rata dahulu Bapak Ibu didirikan itu bukan dengan membayar tukang, tapi dilakukan dengan bersama-sama bergotong royong. Jadi ada tenaga kita yang bermanfaat bagi sesama. Lalu sekarang gotong royong saja orang sudah payah untuk bisa turut serta karena kesibukan dan lainnya. Lalu bagian tenaga mana yang akan bermanfaat bagi orang lain? Ada saatnya nanti kita sudah tidak kuat berjalan lagi. Ada saatnya nanti ketika kita berjalan akan dipapa. Ada saatnya pula nanti kita ketika berjalan menggunakan tongkat. Lalu tenaga mana kita lagi yang akan bisa bermanfaat bagi orang lain? Maka kalau kita sedang melihat orang yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu melakukan itu dengan tenaga kita, maka sempatkanlah untuk bermanfaat dengan tenaga yang Allah berikan kepada kita, karena ada saatnya tenaga itu akan hilang. Ada saatnya kita sudah tidak kuat lagi membantu orang lain dengan tenaga yang masih tersisa. Semoga uraian singkat dari kutipan yang dikutip oleh Imam Nawawi al-Bantani yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.